السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salatul maghrib Masjid Baitul Mubarak, Kompleks Pertamina, Kota Balikpapan. Demikian pula para pendengar melalui siaran streaming, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barakah dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berjumpa pada pertemuan kita di malam hari ini, untuk kembali membahas tafsir Kitabillah Azza wa Jalla. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar tafsir dari Ayatul Kursi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang kemuliaan dan keagungan Ayatul Kursi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai a'zamu ayat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma khalaqallahu min sama'in wala ardhin a'zam min ayatil kursi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan di langit dan di bumi sesuatu yang paling agung, paling mulia dari Ayatul Kursi. Dan diterangkan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah bahwa yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Ayatul Kursi merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang maha sempurna, yang maha agung. Jauh lebih agung daripada penciptaan langit dan bumi.
jauh lebih agung dari seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Azza wa Jalla Maha Agung dan seluruh sifatnya merupakan sifat-sifat yang agung dan maha sempurna. Oleh karena itu penting bagi kita sekalian untuk memahami makna dari lafaz-lafaz dari ayatul kursi, agar kemudian pada saat kita membacanya kita memahami dengan baik. Dan kemudian nanti setelah itu kita akan menjelaskan insyaallah ta'ala tempat-tempat atau kondisi-kondisi dan waktu-waktu yang dianjurkan bagi kita untuk membaca ayatul kursi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah Jalla wa Ala memulai ayatul kursi dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling agung, kalimat yang paling mulia. Cabang keimanan tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang musyrik. Dengan kalimat la ilaha illallah menjadikan seorang yang sebelumnya di luar Islam menjadi seorang muslim, menjadi bagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahu la ilaha illa huwa, dialah Allah Azza wa Jalla yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah Jalla wa Ala. Segala sesembahan yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Allah Azza wa Jalla dialah yang berhak untuk disembah, dan apa yang disembah dari selain Allah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah jin dan yang lainnya. Maka itu adalah merupakan sesembahan yang batil. Tidak diperbolehkan seorang menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah Azza wa Jalla itu? Al-Hayyu Al-Qayyum. Bahwa Allah Jalla wa Ala di antara namanya adalah Allah. Ini nama yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan selain Allah diberi nama dengan namanya, dengan nama Allah. Namun seorang dianjurkan untuk memberi nama dengan penghambaan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, khairul asma Abdullahi wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka dari nama Allah yang mengandung sifat uluhiyah, bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Al-Hayyu, Al-Hayyu ini nama Allah yang mengandung sifat Al-Hayatu, yang mengandung sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu ini termasuk nama Allah. Ada nama Allah yang lain yang disebutkan dalam hadis, yaitu Al-Hayyu. Jadi
ya-nya itu 3. Al-Hayyu itu juga termasuk nama Allah yang mengandung sifat al-haya, sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Malu yang sempurna bagi Allah, yang tidak sama dengan sifat siapapun dari para hambanya. Namun di dalam ayat ini bukan al-hayyu, tapi al-hayyu yang mengandung sifat maha hidup. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Allah Jalla wa Ala hidupnya azaliyun wa abadiyun, tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Itulah sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifatnya itu. Manusia hidup, hamba-hambanya memiliki sifat hidup, namun tidak sama antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Manusia memiliki awal dan suatu saat akan mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Itu makhluk. Adapun hidup Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang maha kekal. Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah al-awwal. Yang dimaksud al-awwal yaitu alladzi laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Wa huwal akhir, dan Allah itu al-akhir alladzi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Al-Qayyum, ini nama yang ketiga dari nama Allah. Nama Allah Azza wa Jalla Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah nama Allah Azza wa Jalla yang mengandung sifat bahwa Allah Azza wa Jalla itu tegak dengan sendirinya. Dari kata qama yaqumu, artinya tegak, berdiri sendiri. Kata Mujahid rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan makna Al-Qayyum, kata beliau al-qaimu ala kulli syai', bahwa Allah Jalla wa'ala yang mengurusi segala sesuatu. Allah Jalla wa'ala yang mengurusi segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mengatur, Allah Jalla wa'ala satu-satunya yang memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, di awal ayatul kursi ini menetapkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Tauhid rububiyah dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Qayyum, bahwa Allah Azza wa Jalla yang tegak mengurusi segala sesuatu. Satu-satunya pencipta adalah Allah Jalla wa Ala, dan satu-satunya yang mengatur dan memberi rezeki. Tidak ada yang lain selain dari Allah. Demikian pula dari nama Allah Azza wa Jalla, nama Allah yang mengandung tauhid uluhiyah. Demikian pula dari nama-nama ini Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, itu kaitannya dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna bagi Allah Jalla wa Ala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naumun. Allah Jalla wa Ala tidak disentuh, la ta'khudhuhu, tidak menyentuh Allah sinatun. As-sinatu an-nu'as, kantuk, rasa kantuk. Yang dimaksud as-sinatu disebut juga an-nu'as,
yaitu an-naumul khafif, tidur yang ringan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak disentuh oleh rasa kantuk. Wala naumun, apalagi tidur. Kantuk saja tidak, apalagi tidur. Maka kedua sifat ini merupakan sifat yang ditiadakan, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kantuk dan sifat tidur. Karena apabila dinisbatkan kepada Allah Jalla wa Ala bahwa Allah memiliki sifat kantuk, memiliki sifat tidur, ini menunjukkan kelemahan. Ini menunjukkan ad-dha'af. Oleh karena itu sifat kantuk, sifat tidur itu dimiliki oleh makhluk, dimiliki oleh manusia, yang menunjukkan kelemahannya. Manusia membutuhkan istirahat di malam hari, kelelahan bekerja di siang hari, maka dia beristirahat di malam hari. Dia membutuhkan tidur. Bagi manusia, tidur itu adalah sifat kesempurnaan bagi mereka. Oleh karena itu seorang yang kesulitan tidur itu penyakit. Penyakit apa namanya? Insomnia, gak bisa tidur, itu penyakit. Ya, asal jangan kelebihan juga. Kelebihan tidur terus itu penyakit juga. Tapi di antara keduanya itu menunjukkan kesehatan, ya, menunjukkan normalnya seorang manusia. Dia memiliki waktu yang dia sempatkan untuk beristirahat, untuk tidur. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala, apabila dinisbatkan kepadanya, itu menunjukkan kelemahan. Sebab tidur itu menyebabkan seorang kehilangan kesadaran, dan itu tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hadapan kami, dan beliau menyebutkan 5 kalimat. Kata beliau, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu tidak tidur, dan tidak sepantasnya bagi Allah untuk tidur. Tidak sepantasnya bagi Allah tidur. Allah azza wa jalla yang mengatur alam ini, termasuk pergerakan-pergerakan yang terjadi di jagat raya, di alam semesta. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidur, apa yang terjadi pada bumi, apa yang terjadi pada matahari, apa yang terjadi pada planet-planet akan bertabrakan satu dengan yang lain, kehilangan pemelihara. Maka Allah azza wa jalla yang mengatur, dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam pengaturannya. Tidak ada satupun yang meleset dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan sesuai kehendak Allah tabaraka wa taala. Silih berganti siang dan malam, dari dulu hingga sekarang tidak ada yang berubah, kecuali pada waktu-waktu yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Terjadi perubahan waktu, terjadi peredaran matahari yang begitu lambat di masa Dajjal. Demikian pula apabila Allah azza wa jalla menghendaki untuk terjadinya kehancuran, terjadinya hari kiamat. Itu semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Maka Allah jalla wa ala maha hidup. Allah tidak pernah tidur, dan tidak sepantasnya bagi Allah azza wa jalla tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah azza wa jalla merendahkan al-qist. Kata para ulama, disebutkan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah, al-qist adalah al-mizan, timbangan.
Di antara hamba ada yang direndahkan timbangannya, lebih berat timbangan keburukannya daripada timbangan amal salehnya, maka ini adalah hamba-hamba yang merugi. Di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang diangkat timbangannya, yang menyebabkan timbangan kebaikannya itu lebih berat mengalahkan timbangan keburukannya, maka ini kebaikan baginya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka mereka itulah hamba-hamba yang meraih kemenangan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud al-qist di dalam hadis ini adalah rezeki. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu, bahwa Allah Azza wa Jalla mengurangi rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dan melapangkan, melebihkan rezeki yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki setiap hamba yang hidup di muka bumi ini masing-masing sudah ditetapkan. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada pula yang disempitkan rezekinya. Itu semua berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu berusaha. Berapa banyak dari para hamba mereka telah berusaha mencari kerja, berusaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tapi Allah Azza wa Jalla menakdirkan dia rugi, dia mengalami kerugian. Dan sebaliknya ada pula di antara hamba yang dia bersantai dia dalam kehidupannya, tapi dia kaya raya. Dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, dia gak perlu bekerja keras, namun dia diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap rezeki telah dicatat. Allah Azza wa Jalla telah mencatat rezeki si fulan dilebihkan, rezeki si alan dikurangi. Inna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Bahwa Allah Azza wa Jalla melapangkan rezeki bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah Jalla wa ala menyempitkan rezeki sebagian hambanya. Lalu kemudian Allah Jalla wa ala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, lam di sini menunjukkan kepemilikan. Lahu, miliknya, maksudnya milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala ma fis samawati, apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Seluruhnya milik Allah. Allah yang menciptakannya, Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya dan memberi rezeki kepada mereka. Seluruhnya yang di langit, seluruhnya milik Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang memiliki arsy, Allah Azza wa Jalla yang memiliki surga, Allah Azza wa Jalla yang memiliki seluruh para malaikat, dan yang lainnya dari isi langit. Demikian pula bumi, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man, siapakah? Dzal ladzi, yang memiliki, yashfa'u, yang memiliki syafaat, indahu, di sisi Allah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menetapkan tentang permasalahan syafaat. Apa yang dimaksud syafaat? Syafaat itu asal katanya dari asy-syaf'u. Asy-syaf'u. Asy-syaf'u itu artinya genap. Lawannya al-witru. Witir itu ganjil, syaf'un itu genap. Yang dimaksud
asy-syaf'u atau asy-syafa'ah dalam istilah yang disebutkan oleh para fuqaha, yaitu menggenapkan ketika seseorang itu sendirian dalam hal memenuhi kebutuhan dan keperluan seseorang. Misalnya, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada presiden misalnya, tapi kalau saya sendiri saya nggak mampu, saya tidak punya relasi untuk menyampaikan kepada presiden, maka ada seseorang, orang ini mengatakan, saya yang akan menyampaikan keperluanmu kepada presiden. Orang inilah yang disebut pemberi syafaat, yang menjadi perantara untuk menyampaikan sesuatu kepada presiden misalnya. Demikian pula dalam hal-hal tertentu, ketika seorang ingin mengurus sesuatu dan dia tidak bisa mengurusnya kecuali melalui jalur syafaat, ada seseorang yang membantunya, maka orang ini yang disebut pemberi syafaat untuk memuluskan apa yang diinginkan. Adapun yang kaitannya dengan syafaat dalam kehidupan akhirat, maka syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapapun. Dari kalangan malaikat, dari kalangan nabi dan rasul, atau orang-orang saleh, tidak ada yang berhak untuk memberi syafaat, karena syafaat itu adalah murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, seluruh syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah makhluk bisa memberi syafaat? Jawabannya bisa. Makhluk bisa memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi harus terpenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama, setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada si fulan untuk memberi syafaat. Kalau tidak mendapatkan izin, dia tidak akan bisa memberi syafaat. Harus dapat izin terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun dari hambanya tidak mampu memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, inilah yang disebutkan di dalam ayat ini, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang mampu memberi syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian seorang diperbolehkan untuk memberi syafaat. Ini pertama, ini syarat pertama syafaat. Syarat yang kedua, ridha Allah 'anil masyfu'. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Allah meridai yang diberi syafaat tersebut, sehingga Allah mengizinkan kepada si pemberi syafaat untuk memberi syafaat kepada seseorang. Nah, dilihat lagi, apakah orang yang diberi syafaat itu diridai Allah atau tidak. Jika tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Misalnya, ada seseorang, dia sudah mendapatkan hak untuk memberi syafaat, lalu dia memberi syafaat kepada kerabatnya yang kafir. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala yarda li ibadihi al-kufra." Allah tidak ridha kepada kekafiran. Allah tidak ridha kepada kekafiran. Maka ketika seseorang hendak memberi syafaat kepada yang kafir dari kerabatnya, tidak memberi manfaat, tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak meridai. Terkecuali ada satu kondisi khusus, dan itu khusus hanya dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wewenang untuk memberi syafaat kepada satu orang kafir, dan itu pun
Satu saja. Siapa itu? Abu Talib. Satu-satunya yang diberi syafaat. Tapi syafaatnya bukan keluar dari neraka, diberi hukuman di dalam neraka yang paling ringan, tapi tetap dalam neraka karena dia mati dalam keadaan kafir. Itu kondisi khusus. Secara umum Allah Azza wa Jalla tidak meridai orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari kalangan para malaikat, berapa banyak dari kalangan para malaikat, syafaat mereka tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua syarat berlakunya syafaat di akhirat. Syarat pertama itu tadi apa? Mendapatkan izin dari Allah kepada seseorang untuk memberi syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat. Oleh karena itu ada syafaat yang disebut asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, asa kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an asa, maka itu pasti. Ya, asa ayyab'atsaka rabbuka, pasti Allah membangkitkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan akhirat maqaman mahmuda, di mana engkau mendapatkan kedudukan yang terpuji, yang mulia. Itulah yang kita dianjurkan untuk berdoa selepas adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Bangkitkan dia ya Allah dalam sebuah kedudukan yang terpuji, yang mulia, yang telah engkau janjikan. Apa itu al-maqam al-mahmud? Diterangkan di dalam hadis Nabi SAW yang panjang tentang syafaat. Ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam waktu yang lama, keringat bercucuran keluar dari tubuh-tubuh mereka. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai di lehernya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di lututnya. Disebabkan karena terik matahari di atas kepala mereka yang sangat dekat, yang sejarak 1 mil di atas kepala mereka. Namun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak terkena terik matahari. Mereka diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arasy-Nya di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala. Nah, pada saat itu manusia kelelahan, maka mereka pun berupaya untuk mencari orang yang bisa memberi syafaat agar disegerakan, diputuskan nasib-nasib mereka, faslul qada. Maka mereka datang kepada Adam. Mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapak manusia. Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau dengan tangannya sendiri, maka berilah syafaat kepada kami. Namun Nabi Adam alaihissalam, beliau meminta uzur. Saya tidak mampu melakukannya. Dia menyebutkan dosa, dia menyebutkan kesalahan yang dia lakukan yang menyebabkan keluar dari surga. Datangilah Nuh. Nuh adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Maka mereka mendatangi Nuh. Lalu mereka menyampaikan hajat mereka kepada Nuh alaihissalam. Lagi-lagi Nuh mengatakan, saya tidak bisa. Dia menyebutkan kesalahannya. Dan begitu seterusnya. Dari Nuh berpindah ke Ibrahim, dari Ibrahim berpindah ke Nabiullah Musa, dari Musa berpindah ke Nabiullah Isa. Tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat.
sampai kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, analah, inilah ya hak saya yang berhak untuk mendapatkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah azza wajal, dan beliau sujud di hadapan Allah dan menyampaikan pujian-pujiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga Allah azza wajal mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkan, maka ucapanmu didengarkan. Mintalah sesuatu, engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau telah diberi hak untuk memberi syafaat. Nah, ini yang disebut asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan yang terpuji. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syafaat hanya milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu. Ayat ini menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui, Allah maha mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud di dalam firman Allah ini. Apa yang dimaksud di hadapan mereka, dan apa pula yang dimaksud di belakang mereka. Sebagian para ulama, dan itu diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, demikian pula Atha dan As-Suddi, mereka mengatakan yang dimaksud apa yang ada di hadapan mereka, yaitu dari urusan dunia mereka, perkara-perkara yang mereka rasakan dalam kehidupan dunia. Itu Allah azza wajalla maha mengetahui. Di hadapan mereka maksudnya yang telah terjadi dalam kehidupan dunia manusia. Wa ma khalfahum, dan yang di belakang mereka yang akan terjadi, yaitu yang kaitannya dengan kehidupan akhirat. Jadi Allah azza wa jalla maha mengetahui apa yang dialami oleh hambanya dalam kehidupan dunia, ma baina aydihim, dan apa yang dialami oleh para hamba dalam kehidupan akhirat, wa ma khalfahum. Wa ma khalfahum, yaitu kehidupan akhirat. Sebagian ulama membalik, ma baina aydihim itu kehidupan akhirat, wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka, itu kehidupan dunia. Sebagian membalik demikian. Tapi yang masyhur yang diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah taala dan yang lainnya dari ulama ussalaf, dari Atha, mereka mengatakan yang dimaksud ma baina aydihim yaitu kehidupan dunia.